Om Swastiastu. Om Awginam Astu Namo Sidam. Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Luh Kartikaningsih SEMM, Bapak Gede Agung Satria SEMM, karena sudah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Made Dwi Perayani SEMM. Baiklah, pada hari ini saya, Nikoma Oktayopita Sukraningsih, NIM 1801124. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh PHR terhadap pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Buleleng, yang melatar belakangi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat disingkat dengan NKRI merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Salah satunya yaitu Provinsi Bali yang merupakan salah satu wilayah penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota madya dengan pusat pemerintahan di Kota Denpasar. Salah satu kabupaten dan juga merupakan kabupaten terbesar di Bali yaitu Kabupaten Buleleng dengan luas wilayah 1.366 km persegi. Menurut Halim 2019, kemandirian dan pengelolaan keuangan daerah sangatlah dibutuhkan untuk pengembangan suatu daerahnya, yang dituangkan dalam pendapatan asli daerah yang dapat disingkat dengan PAD. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mertiani 2021, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar bagi negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang atau yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Di sisi lain, bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh perusahaan dan dapat mengurangi laba perusahaan. Berikut ini adalah data mengenai target dan realisasi pendapatan asli daerah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau yang dapat disingkat dengan BPKPD dari tahun 2017 sampai 2021. Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi dari target yang dibuat oleh Kabupaten Buleleng dari tahun 2017 hingga tahun 2021 diketahui cenderung mengalami penurunan dan peningkatan dengan nilai pertumbuhan yang terrealisasi terbesar terjadi di tahun 2018 sebesar 61,14%. Yang terkecil terjadi di tahun 2019 sebesar 6,7%. Selanjutnya, bila dilihat dari sisi yang ditargetkan mengalami peningkatan dan penurunan pada tahun 2021 dengan pertumbuhan terbesar terjadi di tahun 2018 sebesar 43,39% dan terkecil di tahun 2019 sebesar 6,65%. Adanya penurunan dan peningkatan nilai target dan realisasi Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau yang dapat disingkat dengan BPKPD tersebut tentunya disebabkan oleh beberapa pengaruh. Banyak yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, salah satunya yaitu adalah pajak hotel. Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Pajak hotel dapat digunakan untuk tingkat pendapatan. Semakin tinggi pajak hotel, maka pendapatan asli daerah semakin meningkat. Selanjutnya, dapat dilihat dari pajak hiburan. Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan, meliputi semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran menurut Sasya 2020. Apabila semakin tinggi pajak hiburan, maka semakin besar pendapatan asli daerah. Selain itu, yang mempengaruhi pendapatan asli daerah adalah pajak restoran. Pajak restoran adalah
Pungutan daerah atas penjualan makanan di restoran menurut Samudra tahun 2020. Semakin tinggi pajak restoran, maka pendapatan asli daerah semakin meningkat. Dan pada akhirnya pajak hotel, pajak hiburan, pajak restoran meningkatkan suatu pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng? Yang kedua, bagaimana pengaruh pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng? Yang ketiga, bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng? Adanya penurunan dan kenaikan pada pendapatan atau keuntungan suatu perkantoran dapat dipengaruhi oleh beberapa indikator, yaitu perbandingan antara hasil pajak daerah yang meliputi pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak restoran. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Sehingga adapun hipotesisnya. Yang pertama, semakin tinggi pajak hotel, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Yang kedua, semakin tinggi pajak hiburan, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Yang ketiga, semakin tinggi pajak restoran, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Adapun definisi operasional pajak hotel. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Terus, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas jasa penyelenggaraan hiburan berbayar yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak yang tempat untuk menjual makanan dan minuman yang mengutamakan fasilitas dan pelayanan yang ramah sebagai nilai jualnya, walaupun harga yang ditawarkan bisa lebih mahal. Data yang digunakan adalah data bulanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Terus, pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan seluruh penerimaan daerah yang bersumber dari wilayahnya sendiri yang berupa pajak daerah, distribusi daerah. Metodologi penelitian. Yang pertama yaitu jenis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau data yang dapat dihitung berupa angka-angka yang terdapat dalam akun laporan pendapatan asli daerah. Data yang diambil adalah data bulanan dari laporan pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Yang kedua yaitu sumber data. Dalam penelitian ini, data-data yang digunakan adalah data sekunder, data yang diperoleh penelitian dari sumber yang sudah ada. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari dokumen-dokumen Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah atau yang dapat disingkat dengan BPKPD berupa laporan pajak pendapatan asli daerah dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah. Dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data laporan keuangan bulanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Jadi, jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 60 bulan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi, yaitu melihat dan mencatat data yang bersumber dari laporan keuangan pendapatan daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah bulanan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Pengujian asumsi klasik. Yang pertama, normalitas. Menurut Godzilla tahun 2013 halaman 160, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Terus yang kedua, multikolonialitas.
Uji multikoliniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Yang ketiga, heterokedastisitas. Menurut Goslar tahun 2013 halaman 139, uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamat dengan pengamat yang lain. Yang keempat, uji autokorelasi. Menurut Goslar tahun 2013 halaman 110, uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau yang sebelumnya. Rancangan pengujian regresi. Yang pertama, uji signifikan parameter individual atau yang disingkat dengan uji statistik T. Menurut Ghazali tahun 2013 halaman 98, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang kedua, uji signifikansi simultan atau dapat disingkat dengan uji statistik F. Menurut Ghazali tahun 2013 halaman 98, uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu analisis koefisien determinasi atau R2. Menurut Ghazali tahun 2013 halaman 97, koefisien determinan R2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.